Halo Sobat Rumah Tani Bali, ketemu lagi dengan saya Putu Novianti. Pada video kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat molase skala rumah tangga. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa diklik tulisan subscribe, nyalakan lonceng dan aktifkan notifikasi di HP kalian agar kalian tidak ketinggalan update terbaru video kami seputar urban farming. Molase merupakan produk hasil pengolahan gula tebu yang masih mengandung gula dan juga asam organik. Sering juga disebut dengan tetes tebu. Nah, molase ini berbentuk cairan namun sedikit kental dan warnanya juga agak gelap. Saat ini, molase biasa digunakan pada sektor-sektor seperti pertanian, perikanan, peternakan, dan sektor-sektor yang lainnya yang memang memerlukan molase. Nah, karena channel kami ini adalah channel tentang urban farming, tentu banyak sekali kegiatan kami di sini yang menggunakan molase. Seperti misalnya untuk memfermentasi pakan, terus membuat kompos. Nah, kita juga bisa memanfaatkan molase untuk membuat pupuk organik cair. Kemudian juga kami di sini melakukan mineralisasi. Dan tentu di dalam proses mineralisasi kita memerlukan molase. Nah, sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan kami yang memang memerlukan molase. Sehingga peran molase itu sendiri sangat besar untuk kami. Karena kebutuhan kami di sini akan molase itu sangat tinggi dan juga harga molasenya lumayan, jadi kami di sini berusaha untuk menekan biaya operasional dengan cara membuat molase sendiri di rumah. Nah, kalau kami di sini, kami menggunakan gula merah sebagai alternatif molase. Perlu kalian ketahui bahwa molase ini merupakan sumber nutrisi untuk bakteri probiotik. Sehingga dengan adanya penambahan molase diharapkan dapat meningkatkan populasi dan juga meningkatkan kinerja dari bakteri probiotik tersebut. Bakteri ini akan memanfaatkan karbohidrat sebagai sumber makanan sehingga bisa terus memproduksi protein sel baru dan memperbanyak populasi dari bakteri tersebut. Nah, sumber nutrisi untuk bakteri ini disebut dengan prebiotik. Jadi jangan sampai ketukar ya, mana prebiotik, mana probiotik. Beberapa penelitian sudah membuktikan tentang peran besar dari penggunaan molase. Mulai dari pembuatan pakan, baik itu pakan untuk ternak dan juga ikan, pembuatan POC, pembuatan kompos, pembuatan pupuk kandang, dan kegiatan-kegiatan lain yang memang menggunakan molase. Penggunaan molase ini memberikan dampak yang positif terhadap produk yang kita buat. Dengan menggunakan molase, kita juga bisa menekan penggunaan probiotik. Karena berdasarkan beberapa penelitian ilmiah, kita bisa menggunakan perbandingan 1:2 untuk setiap penggunaan probiotik dan juga molase. Jadi, kalau misalnya kalian menggunakan probiotik itu 1 tutup botol, kalian bisa menambahkan molase 2 tutup botol. Nah, tentu peran molase itu sangat besar sekali ya untuk setiap kegiatan yang memang memerlukan bakteri di dalamnya. Apakah kita hanya bisa menggunakan gula merah saja di dalam pembuatan molase? Tentu kita juga bisa menggunakan gula putih atau gula pasir di dalam pembuatan molase. Tetapi memang ada baiknya kita menggunakan gula merah di dalam membuat molase. Nah, kalaupun ketika kalian membuat molase kekurangan gula merah, kalian bisa mencampurkan gula putih. Jadi tidak hanya gula putih saja yang digunakan membuat molase, tapi tetap ada gula merah yang digunakan. Lalu bagaimana cara membuat molase ini? Nah, caranya sangat sederhana ya teman-teman. Kita hanya menggunakan perbandingan 1:1. Misalnya kalian menggunakan air 1 liter, kalian bisa menambahkan gula sebanyak 1 kilo. Nah, kalau misalnya kalian ingin mencampur dengan gula putih, kalian bisa bagi 2 dari jumlah gula yang memang dibutuhkan. Misalnya kita membutuhkan 1 kg gula, jadi setengah kilo gula putih, setengah kilo gula merah. Nah, ini tentu bisa menekan budget kita untuk membeli gula merah ya. Karena memang kan harga gula merah di pasaran itu lebih tinggi dibandingkan gula putih. Apalagi misalnya grade dari gula merah ini memang bagus. Tentu harganya juga akan berbeda. Cara membuatnya adalah kita panaskan air terlebih dahulu, kemudian kita siapkan gula merah. Nah, gula merah ini sebaiknya kita potong kecil-kecil terlebih dahulu ya.
Ini mempercepat agar gula merah cepat larut. Nah, setelah air mendidih, barulah kita masukkan potongan-potongan gula merah ini. Lalu kita aduk secara merata dan dipastikan semua gula merah sudah larut. Barulah kompor dimatikan dan kita tunggu molase hingga berada pada suhu ruang. Barulah kita pindahkan ke tempat penyimpanan molase. Dan molase ini siap digunakan untuk aktivitas-aktivitas yang memang memerlukan molase. Kita juga pernah membuat molase dari perbandingan yang asal-asalan hingga perbandingan yang lebih sesuai. Pengalaman kita dengan menggunakan molase perbandingan 1:1, kualitas dari molase ini bertahan lebih lama dibandingkan dengan pembuatan molase perbandingan yang asal-asalan. Nah, kalau misalnya kalian ingin membuat molase yang lebih encer, misalnya airnya lebih banyak daripada gula merah yang digunakan, itu memang bisa ya teman-teman. Tetapi saran kami, gunakanlah molase ini dalam jangka waktu yang singkat. Karena jika dibiarkan begitu saja dalam jangka waktu yang lama, molase ini akan menghasilkan bau yang kurang sedap. Ada baiknya memang kita menggunakan molase dengan perbandingan yang sesuai. Karena seperti saya katakan tadi, tentu kualitasnya akan lebih lama dibandingkan yang dibuat dengan perbandingan yang asal-asalan. Jadi sekarang kita akan langsung praktekkan ya bagaimana cara membuat molase skala rumah tangga. Nah, gampang banget kan cara membuat alternatif molase dari gula merah? Nanti kalian juga akan mendapatkan hasil yang sama seperti kami setelah nanti di resting atau diistirahatkan. Dan hasilnya akan seperti ini. Dan ini cocok digunakan skala rumah tangga. Jadi, kalau misalnya kalian kesusahan mencari molase, kalian bisa membuat alternatif molase dari gula merah. Nah, itu dia tadi bagaimana kita membuat molase skala rumah tangga. Jika kalian suka video ini, langsung di like. Jika bermanfaat, jangan lupa di share. Jika ada pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya.